Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membaca dan murojaah kembali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian muzakarah hadis Arba'in Nawawi, dalam kajian hadis ke-19. Hadis ke-19 ini datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau, berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dahulu di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya gulam, maka beliau mengatakan, wahai gulam, wahai anak kecil. Kemudian beliau melanjutkan, inni u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, perlindungan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah bahwa umat ini seluruhnya, jika mereka berkumpul, bersekutu, berkoalisi untuk memberikan manfaat kepadamu, menolongmu, tidak akan mampu mereka kecuali dengan sesuatu yang Allah sudah tetapkan, takdirkan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan jika seandainya juga mereka berkoalisi, berkumpul untuk merusakmu, memudaratkanmu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, tidak mampu mereka memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untukmu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, telah kering diangkat pena dan telah kering sahifah catatan amal masing-masing manusia. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih, riwayat Imam Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam syarahnya, dalam judul kitab beliau Jami'ul Ulumi wal Hikam, beliau mengatakan bahwa hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang sangat agung dan kaedah-kaedah kulliyah, kaedah universal yang mencakup tentang persoalan-persoalan penting dalam urusan agama. Sampai-sampai sebagian salaf mengatakan
aku mentadaburi, mengkaji, menganalisa kandungan hadis ini, maka membuat aku terkejut, ya, sangat-sangat menakjubkan. Dan betapa jahilnya kita dengan hadis ini, kata mereka. Dan hadis ini, ya, berbicara tentang beberapa poin penting tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi mengatakan, ya gulam, inni uallimuka kalimatin. Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat tentang agama Allah Subhanahu wa taala, tentang pendidikan kepada anak-anak. Maka para ulama kita mengambil faedah di sini bahwa gulam, ya, ungkapan-ungkapan lemah lembut kepada anak-anak. Ya gulam, wahai anak, wahai anakku, wahai anak tercinta dan semisalnya. Ya, inni uallimuka kalimatin. Maukah engkau aku akan mengajarkanmu tentang persoalan-persoalan agama. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini poin pertama. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillah, jika mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, yang ketiga, jika minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal yang menjadi poin penting di dalam hadis ini, ya, tentang bagaimana kita mendapatkan penjagaan, kita mendapatkan pertolongan, ya, dan bagaimana kita meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan, qauluhu ihfazillah. Hadis Nabi, ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, ya, jagalah Allah. Bagaimana menjaga Allah? Kata beliau, mensyarah maksud daripada menjaga Allah di sini, kata beliau, ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahi. Jagalah batasan hukum-hukum Allah, hak-hak Allah, perintah-perintahnya, dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjaga hal itu semuanya, yaitu berhenti dalam perintah. Ya, ketika ada perintah, maka kita berusaha mengerjakan. Itu arti dari menjaga Allah dalam perintah. Dan ketika bertemu dengan larangan, kita tinggalkan. Ini artinya menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lewati batasan Allah tersebut. Jangan lampaui batasan dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan bahwa bagaimana praktek nyata di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menjaga Allah, perintahnya, larangannya, dan yang lainnya tadi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana memuji orang-orang yang mampu menjaga Allah, menjaga hududnya, menjaga perintah dan larangan Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Inilah yang kalian dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan menjaga. Ya, apa arti menjaga di situ? Yaitu orang yang menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga dirinya ketika dia berdosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah puji orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diantara, kata beliau, diantara perkara yang sangat mulia dan sangat agung untuk kita jaga, menjaga Allah, menjaga perintah Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah suruh kita untuk menjaganya, itu adalah salat. Ya, Allah mengatakan, hafizu ala salawati was salatil wusta
jagalah solat kalian dan juga solat asar. Dan juga solat asar. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga solat mereka. Allah memuji orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang mereka beriman kepada Allah, Allah sebutkan mereka yang menjaga solat mereka, menjaga waktunya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga wajib-wajib serta sunnah-sunnah solat tersebut. Dan juga Nabi mengatakan, man hafaza 'alaiha kana lahu indallahi ahadun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang menjaga solat, menjaga perintah Allah, menjaga Allah. Ya. Kata Rasulullah, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga solat, maka baginya janji Allah Azza wa Jal untuk dimasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga solat. Sesibuk apapun kita, jangan lupa kesibukan yang paling penting yaitu kita menjaga waktu solat kita. Jangan sampai waktu janjian dengan urusan kantor, janji dengan anak-anak atau teman-teman atau pekerjaan dan seterusnya kita jaga, ya kita malu terlambat dan semisalnya, namun dengan Allah Azza wa Jal kita tidak menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya, man hafaza 'alaihin, barang siapa yang menjaga 5 waktu solatnya tersebut, kunna lahu nuran, bagi dia adalah cahaya, wa burhanan, bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Ini menjaga Allah, Allah jaga kita dunia dan akhirat kita. Cahaya dapat, bukti iman dapat, dan juga keselamatan. Ya, keselamatan artinya kita dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Dan diantara bagaimana praktek menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, hifzur ra'si wal batan, menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala kita, mata kita, mulut lisan kita, dan juga telinga-telinga kita, wal batan, dan perut kita, kata beliau. Dalam hadis yang marfu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, al-istihya'u minallahi haqqal haya, malu yang benar, malu kepada Allah yang benar, yang sebenarnya adalah menjaga kepala, wa ma wa'a, dan apa yang dikandungkan oleh kepala itu berupa mulut, telinga, dan mata-mata kita. Wa tahfazal batan wa ma hawa, menjaga perut kita dan apa yang dikandung oleh perut kita. Termasuk kata para ulama, perut ini kaitan dengan kemaluan, menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk menjaganya, menjaga hal tersebut. Dan menjaga perut diantaranya kata para ulama, ya, menjaganya dari hal-hal yang haram. Masuk ke dalam perut kita makanan yang haram, dari makanan dan juga minuman. Menjaga, ya, perut kita dari makanan yang haram agar tidak masuk ke dalamnya yang haram, baik makanan maupun minuman. Maka kita jaga Allah dengan menjaga perut kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makanan dan minuman. Dan diantara hal atau praktik menjaga Allah dalam hal larangan, meninggalkan larangan tadi adalah lisan dan kemaluan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga hal anggota tubuh, yaitu di antara 2 jenggotnya, yaitu antara kumis dan jenggot, itu mulut, dan menjaga hal sesuatu di antara 2 kakinya, yaitu kemaluannya, dakhalal jannah, maka wajib bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi akan segala larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Kemudian buahnya, ya, setelah kita meninggalkan
Ya, menjaga Allah Azza wa Jal kaitan dengan menjaga perintah Allah, kemudian menjaga diri dari larangan Allah Azza wa Jal, maka Nabi katakan buahnya apa? Yahfazka, Allah menjaga kita. Kata Imam Ibn Rajab, yakni anna man hafidha hududallah wa ra'a huquqahu hafizahullah. Ini barang siapa yang dia menjaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal. Ini tentunya dengan kita pelajari, ya, mengenal hukum-hukum Allah. Bagaimana seorang bisa menjaga hukum Allah jika seandainya dia tahu tentang hukum Allah Azza wa Jal. Wa ra'a huquqahu, dan menjaga hak-hak Allah Azza wa Jal tentang tauhidnya, tentang ketaatannya, tidak boleh menduakan Allah Azza wa Jal. Fa innal jazaa'a hafizahullah, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Fa innal jazaa' min jinsil amal, karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Yang dia menjaga hak Allah, hukum-hukum Allah, Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga orang tersebut. Allah mengatakan, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Jagalah, tunaikan janjiku, kata Allah, aku akan tunaikan janji kalian. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, zikirlah kepadaku, aku ingat kalian. Lihat, al jaza'u min jinsil amal, balasan perbuatan tergantung, ya, balasan yang didapat bergantung amal perbuatan. Allah juga mengatakan, in tansurullaha yansurkum, jika kalian tolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Modalnya menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Modalnya menjaga janji dengan Allah, kaitan dengan tauhidnya dan seterusnya, Allah akan menunaikan janji kita, harapan kita. Mengingat Allah Azza wa Jal, berzikir kepadanya, Allah balas dengan Allah menyebut kita. Dan di sini kata para ulama, dan Allah menjaga hamba, ketika seorang hamba menjaga hukum-hukumnya, maka Allah akan menjaga dia. Makna menjaga, penjagaan Allah kepada hambanya dalam dua hal. Hifzuhu lahu fi masalihi dunia. Yang pertama, Allah jaga dia dalam maslahat dunia, kepentingan dunianya. Sebagaimana Allah jaga badannya, kesehatannya, anak-anaknya, keluarganya, dan harta bendanya. Lihat, Allah jaga diri kita, anak keturunan kita, keluarga kita, harta kita, dengan sebab kita menjaga hukum Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, bagi dia mu'aqibatun, penjaga-penjaga di depannya dan di belakangnya, menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atas mereka untuk menjaga hamba tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, siapa mu'aqibat di sini? Humul malaikatu yahfazunahu bi amrillah fa idza ja'al qadar khallu anhu. Yaitu mu'aqibatun di sini artinya malaikat penjaga bagi seorang hamba atas perintah Allah Azza wa Jalla untuk menjaga dia. Ali mengatakan, sesungguhnya bagi setiap orang ada dua malaikat. Bagi setiap orang di dunia ini ada dua malaikat yang menjaga dia dari apa-apa yang belum terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla kepada diri dia. Jadi ada dua malaikat yang menjaga hamba, ya, di depan dan di belakang hamba tersebut. Waqala Mujahid memberikan penafsiran dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, ma min 'abdin illa lahu malakun yahfazuhu fi naumihi wa yaqzatihi minal jinni wal insi wal hawam. Fama min syai'in ya'tihi illa qala wara'ak.
Mujahid mengatakan tidaklah seorang hamba yang beriman kepada Allah kecuali dia memiliki malaikat yang Allah utus untuk dia menjaganya ketika dia tidur, ketika dia sadar dari gangguan jin dan juga manusia dan makhluk-makhluk lain, hewan-hewan buas atau yang lainnya. Ketika makhluk itu datang dari depan, belakang, kiri, kanan dan seterusnya, maka mereka akan mengatakan waro'aka, pergilah kamu, menghindarlah kamu. Ini kata malaikat yang menjaga hamba tersebut. Lihat, ini buah ketika kita menjaga hukum Allah Azza wa Jal, Allah akan menjaga diri kita dengan Allah utus malaikat penjaga tadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, Nabi tidak pernah meninggalkan sebuah doa. Ini juga ya, minta terus kepada Allah agar dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Nabi sering membaca doa ini pada zikir pagi dan petang. Apa doa ini? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Perhatikan doa yang Nabi terus baca pagi dan petangnya, dan ini pelajaran bagi kita agar Allah memberikan penjagaan bagi kita. Kita doa kepada Allah selain kita beramal saleh agar Allah jaga kita, ya, minta juga dalam doa zikir pagi petang, wahfazni min baini yadai wa min khalfi. Allah jagalah diriku dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiriku, dari atas. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku juga berlindung dengan keagungan dan kebesaranmu, ya, untuk diganggu dari bawahku. Kemudian para ulama menyebutkan barang siapa yang menjaga Allah Azza wa Jal ketika dia muda, ya, dan ketika dia kuat, Allah akan menjaga dia dalam kondisi dia tua dan lemah kelak. Wa matta'ahu bi sam'i wa basarihi wa hawlihi wa quwwati wa aqlihi. Allah pun akan memberikan dia kenikmatan, ya, menikmati masa tuanya dengan pendengaran yang nyaman, penglihatan yang nyaman, dan kekuatan, ya, badan serta akal pikirannya. Itu buah dari kita menjaga Allah Azza wa Jal. Luar biasa, luar biasa, ya. Jadi tidak susah ke dokter untuk selalu perawatan ini dan itu dan seterusnya. Cukup satu modal, masa muda, ya, masa sehat, masa lapang, masa kuat, masa lapang harta dan seterusnya. Jaga Allah dengan itu semuanya. Masa tua akan memetik buah yang begitu indah, begitu nyaman, yaitu datangnya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sini Al-Imam Ibn Rajab mengatakan, kana ba'dul ulama, sebagian ulama kita, qad jawazal mi'ata sanah, mereka umurnya melampaui 100 tahun, ada yang lebih 100. Wa huwa mumatta'un biquwwati wa aqlihi, maka dia pun merasa menikmati masa tua tersebut dengan kuat badannya dan sehat akal pikirannya. Fawasaba yauman wasbatan syadida, seorang yang kuat tersebut, ya, umur di atas 100 tahun, dia melompat dengan lompatan yang jauh, kata beliau. Fa'utiba fi dzalika, maka orang-orang bertanya tentang hal itu, maka dia mengatakan, hadhihi jawarihu hafiznaha 'anil ma'asi fi sighar fa hafizaha Allahu 'alaina fil kibar. Anggota badan ini, kata dia, kaki, tangan, mata dan badan yang kokoh sekarang, dahulu masa muda saya jaga dia dari maksiat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pun jaga dia kondisi saya tua. Kondisi saya tua, Allah yang menjaganya. Wa akasa hadza, dan sebagian kondisi sebaliknya, ya, sebagian salaf melihat ada seorang yang syekh, orang yang sudah tua renta, yas'alun nas, dia minta-minta kepada manusia. Faqala,
Maka orang yang lain mengatakan, inna hadza, orang ini, dayya Allah fi sigari, dia dahulu menyia-nyiakan Allah Azza wa Jal, tidak peduli kepada salatnya, tidak peduli kepada waktu ibadahnya, tidak peduli kepada hal-hal yang haram, dia terjang, dia kerjakan seenak-enaknya, sesuai keinginan hawa nafsunya. Apa kata salaf? Fadayya'ahu Allahu fi kibarih, maka orang tadi Allah Subhanahu wa taala sia-siakan dia. Allah tidak peduli kepadanya. Allah tidak menjaga dia ketika dia tua. Seharusnya orang tua punya anak, punya anak cucu, kerabat karib yang bisa menjaga dia masa tuanya, tapi karena maksiatnya, anak-anaknya pun tidak melihat dia lagi. Dibuang oleh anak-anaknya, dikeluarkan dari rumah oleh anak-anaknya. Sebelum dia meninggal dunia, anak-anaknya pun sudah merebut harta benda yang dimilikinya, dan dia pun diusir dari rumah tersebut. Sebabnya apa? Salaf mengatakan, dahulu orang ini adalah orang yang membuang Allah Azza wa Jal, membuang perintah Allah, maka sekarang Allah pun membuang dia menjadi sampah sosial, sampah masyarakat, menjadi sampah bumi dan semisalnya, karena Allah murka kepadanya dengan sebab dia telah membuang Allah Azza wa Jal, membuang hukum-hukum Allah ketika dia masa muda dan kuat badan tersebut. Beliau melanjutkan, waqad yahfazullahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dzurriyyatihi, dan Allah terkadang menjaga seseorang setelah dia meninggal dunia dengan menjaga anak-anak keturunannya. Setelah dia meninggal dunia, Allah akan jaga anak keturunannya. Ini luar biasa ya. Luar biasa faedah, manfaat dari kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi motivasi bagi saya pribadi dan pada teman-teman sekalian, bahwa kita beramal saat ini bukan hanya untuk diri kita. Beramal, capek beribadah saat ini bukan untuk diri kita saja, namun kita pikirkan anak-anak kita juga kelak. Bagaimana kata beliau? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, Allah berfirman ayat 82, Allah mengatakan, wa kana abuhuma salihan, dahulu dua anak yatim ini bapaknya saleh. Dahulu bapaknya saleh, maka Allah pun menjaga keduanya saat ini. Annahuma hufidha bi salahi abihima, kata beliau bahwa dua anak ini dijaga oleh Allah Azza wa Jal karena kesolehan bapaknya. Kesolehan bapaknya berbuah kepada Allah jaga anak. Jadi bukan hanya diri kita dijaga Allah, menjaga hukum Allah saat ini, Allah jaga kita, juga Allah jaga anak-anak keturunan kita. Maka ini menjadi motivasi besar, menjadi motivasi besar kepada kita semua ya, agar ingin bahagia anak keturunan kita, jangan terlalu terfokus kepada harta saja, jangan terfokus kepada profesi saja. Mau jadi apa anak ini ya, sehingga sibuk bagaimana menjadikan anak ya, mempersiapkan modal anak untuk masa depan dan seterusnya. Kemandirian harta, benda, rumah, mewah dan sebagainya, tidak. Ternyata modal besar adalah solehkan dirimu wahai bapak, solehkan dirimu wahai sang ayah. Allah akan menjaga, Allah akan berkahi anak-anak kita. Karena buah daripada kesalehan bapak adalah Allah jaga. Ketika kita menjaga hukum Allah, Allah pun akan jaga anak-anak keturunan kita sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Kahfi ayat 82 ini. Sampai-sampai Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan kepada anaknya, apa kata Sa'id ibn al-Musayyib? La azidanna fi salati min ajlika roja'a an uhfaza fika. Kata beliau, Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, aku tambah salat, sering memperbanyak salat, rakaat salat ditambah. Apa kata beliau? Karenamu, untuk kemaslahatanmu wahai anakku. Masya Allah. Ya Sa'id,
Ibnul Musayyib mengatakan menambah rakaat solat, memperpanjang solatnya, khusyuknya dan sunnah-sunnah solatnya dijaga. Apa kata beliau? Berharap agar Allah melihat dan memperhatikan kemaslahatanmu kelak wahai anak. Luar biasa, ya. Bukan menambah tabungan duit anak, tapi menambah solat bapak itu sendiri untuk kebaikan anak masa depan. Ya, kebaikan masa depan sang anak dengan dia tambah solatnya. Masya Allah. Jarang barangkali terpikir di zaman kita, ya, hal-hal semacam ini. Ya, kita mengatakan saya solat agar anak saya dijaga Allah. Jarang demikian. Sehingga banyak bapak-bapak dan juga ibu-ibu di rumah, bagaimana mereka untuk kebaikan anak-anaknya, dia nabung banyak harta benda. Ya, untuk menabung itu pun dengan cara-cara yang tidak benar terkadang. Dia berpikir demikian. Dia lupa bahwa kebaikan untuk anak dia adalah kesolehan dia saat ini. Modal terbesar untuk baik anaknya adalah dia jaga hukum Allah. Si bapak, si ibu menjaga hukum Allah Azza wa Jal. Waqala Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, "Ma min mu'minin yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi." Kata beliau, tidaklah seorang mukmin yang benar meninggal dunia kecuali Allah Azza wa Jal akan menjaga anak-anak keturunan dia, anak dia, anak-anaknya, cucunya dan seterusnya. Qala Ibnul Munkadir, Al-Imam Ibnul Munkadir mengatakan, "Inna Allah la yahfazu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi wad-duwairat allati hawlahu fama yazaluna fi hifdhin minallahi wa satrin." Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak, ya, dan cucu-cucunya dan juga seterusnya dari lingkaran keluarga dia dengan sebab soleh si bapak tadi. Sampai Allah menjaga, senantiasa menjaganya, ya, dan Allah tutup, ya, kekurangan-kekurangan mereka setelah, ya, orang tersebut meninggal dunia. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil juga mengatakan bahwa Allah di dalam ayat yang kita baca tadi Al-Kahfi, kana abuhuma salihan, bapak kedua anak ini saleh. Bapak keberapa kira-kira? Apakah bapak langsung bapak kandungnya? Kata beliau tidak. Ternyata bapak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bapak 7 turunan, kakek-kakek dan kakek-kakeknya mereka ini itu yang saleh. Maka dengan kesolehan kakek ketujuh, bapak ketujuh itu, Allah jaga keturunan, anak keturunan, ya, generasi ketujuhnya. Masya Allah, luar biasa, ya. Atau jangankan anak kandung langsung atau cucunya, bukan hanya itu yang dijaga Allah Azza wa Jal, tapi anak keturunan generasi ketujuh pun dijaga Allah dengan sebab saleh si bapak. Ini luar biasa bagi kita, ya, semua, ya, menyiapkan generasi Rabbani, menjadikan anak-anak kita bahagia adalah dengan menjaga hukum Allah sejak dini. Kita yang menjaga hukum Allah tersebut, maka Allah akan menjaga anak-anak kita. Ini buah daripada kita menjaga hukum Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa min ajibi hifdzillah liman hafizahu," dan hal yang sangat ajib, yang menakjubkan, ya, penjagaan Allah kepada hamba yang menjaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal, yaitu Allah menjadikan hewan-hewan buas sekalipun, ya, menjadi penjaga bagi hamba yang taat tadi. Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Hewan buas yang merupakan musuh manusia, ya, pemangsa manusia sekalipun,
berubah menjadi teman, penjaga bagi manusia. Sebagaimana terjadi pada Safinah, Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ya, ketika perahu layarnya terbelah dan sehingga dia pun keluar ke sebuah pulau, Faru al-Asad, dia pun melihat seekor singa harimau. Faja'ala yamshi ma'ahu, maka harimau itu pun berjalan bersama dia. Sampai harimau itu pun menjadi penunjuk jalan bagi Safinah. Ya, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya. Maka ketika Safinah menemukan jalan, maka dia pun seakan-akan, kata beliau, yuwaddi'uhu, dia pun memberikan isyarat perpisahan kepada Maula ya, Safinah, yaitu Safinah nama daripada budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini luar biasa bagi kita ya, kesolehan ya. Allah ketika hamba menjaga Allah, Allah menjaga kita dari segala hal. Ya, kita dijaga, anak-anak turun kita dijaga, dan kita bahkan dijaga dari hewan-hewan buas, orang-orang jahat yang mungkin merusak diri-diri kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang sangat menakjubkan di sini, sebagaimana beliau mengutip, qala ba'dus salaf. Ya. Sebagian salaf mengatakan, untuk memberikan makna tadi bahwa kebaikan seseorang berbuah kepada kebaikan anak-anak keturunan dia. Sebagaimana maksiat dia akan berefek, berdampak kepada diri dia dan juga bahkan rumah tangga, anak-anak keturunan dia menjadi buruk. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, inni la a'sillaha, aku benar-benar maksiat kepada Allah. Fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabbati. Aku maksiat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian aku lihat pengaruh maksiatku itu kepada akhlak asisten rumah tangga dan juga bahkan tunggangan kendaraan tunggangannya. Ini salaf mengatakan demikian ya. Jadi artinya luar biasa kepekaan mereka, tahu oh ini sebab maksiatku kemarin ini, berubah akhlak istrinya, berubah akhlak anak-anaknya, berubah akhlak sampai kendaraannya pun berefek ke sana dengan sebab maksiatnya. Difahami berkebalikan dari itu bahwa ketaatannya berbuah kepada kesopanan, kebaikan, anak, istri, rumah tangga, bahkan termasuk asistennya, bahkan nyaman kendaraan yang dimilikinya. Ini luar biasa ya. Salaf mengatakan demikian. Aku lihat pengaruh dosaku kepada rumah tangga, kepada istri, akhlaknya, kepada anak-anak, kepada pembantu, dan juga kepada kendaraan yang ditungganginya. Dan yang kedua, Allah menjaga ya agama dan iman. Jadi maksud dari tadi saya mengatakan bahwa ada dua macam Allah menjaga hamba. Pertama, Allah menjaga kepentingan dunianya, harta bendanya, anak-anaknya, badannya, sehatnya, keamanannya dan seterusnya. Dengan sebab dia taat menjaga hukum Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, buah dari atau bentuk penjagaan Allah kepada hamba yaitu Allah Subhanahu wa taala menjaga agama dan iman seseorang. Bagaimana Allah menjaga iman? Kata beliau, fayahfazuhu fi hayati minasyubuhatil mudillah. Allah menjaga dia dari syubhat yang menyesatkan, dari keyakinan-keyakinan yang menyesatkan. Wa minasyahawatil muharramah, dari syahwat-syahwat yang haram Allah pun jaga dia. Dengan sebab dia taat, modal taat menjaga hukum Allah Azza wa Jal, dia pun terjaga dari syubhat, kesesatan, dan juga dari syahwat-syahwat yang haram. Penyakit syubhat
penyakit syahwat terbendung dengan modal taat. Ya, makanya orang-orang yang jatuh ke dalam kesesatan, menjadilah dia orang Syiah, jadilah orang yang pemberontak kepada negara, menghalalkan darah orang Islam dan yang lainnya, ya, maka hal itu bisa jadi karena dia kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan juga minasyahwatil muharramah, di syahwat-syahwat yang haram. Saatnya kita merenungi hadis ini di zaman syahwat di mana-mana mengelilingi kehidupan kita. Semuanya berseru dan berdakwah, mengajak kita seakan-akan mengatakan, wahai fulan, mari bersyahwat bersamaku. Wahai fulan, mari terjun kepada syubhat bersamaku, dan seterusnya. Maka modal untuk terjaga dari itu semuanya diantaranya adalah jaga hukum Allah, taat kepada Allah, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa yahfazu alaihi dinahu inda mautihi, Allah pun akan menjaga dia, agamanya dijaga sampai ketika dia meninggal dunia. Fayatawaffahu alal iman, Allah pun menjaga dia, mewafatkan dia di atas iman. Dan ini penjagaan yang paling penting yang kita harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau masalah dunia atau yang lainnya, maka itu ringan. Adapun yang lebih dahsyat lagi, kita harapkan Allah jaga kita ketika kita sakaratul maut. Allah jaga agama kita. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan penjagaan dalam hal kedua ini. Dan ini kita sangat berharap, walaupun kita berharap kedua-duanya, Allah jaga urusan dunia kita dan juga Allah jaga urusan akhirat kita. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, idza hadara ar-rajulu al-mauta, ketika seseorang datang sakaratul mautnya, yuqalu lil malak, maka malaikat ditanya, syumma ra'sahu, coba ciumlah kepalanya. Qala ajidu fi rasil Quran, aku temukan di kepalanya Al-Quran. Qala syumma qalbahu, coba disuruh untuk mencium hatinya, kalbunya. Ya, qala ajidu fi qalbi siyam, aku temukan di hatinya puasa. Qala syumma qadamaihi, coba cium kedua kakinya. Qala ajidu fi qadamaihi al-qiyam, aku dapati di dalam menemukan kedua kakinya ada aroma solat. Qala hafidha nafsahu fahafizahullah, dia menjaga dirinya, maka Allah pun menjaga dia. Ini ketika meninggal dunia. Ini malaikat datang dan berdiskusi ya tentang mayat tersebut. Jemaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa fil jumlati, kesimpulannya, fallahu azza wa jal yahfazu 'alal mu'mini al-hafidh li hududin dinahu. Maka Allah akan menjaga seorang mukmin yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Yusuf, Allah mengatakan tentang Yusuf, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Maka begitulah kami jaga, kami palingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin, karena Yusuf ini hamba kami, termasuk hamba kami yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Maksudnya kata beliau, maknahu anna man hafiza hududallahi wa ra'a huquqahu wajadallaha ma'hu fi kulli ahwalihi. Barang siapa yang dia menjaga hukum-hukum Allah Azza wa Jal, menjaga perintah Allah,
menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, dia akan mendapati Allah dalam setiap keadaan, kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada. Allah selalu memberikan dia taufik, Allah selalu memberikan dia jalan keluar, Allah berikan pertolongan kepada orang tersebut. Karena Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan selalu bersama orang-orang bertakwa, orang menjaga hukum Allah, dan orang-orang yang mereka berbuat kebaikan. Muhsinun adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian belum melanjutkan pembahasan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthir du'a fir raha. Ya. Di antara penjelasan hadis ini juga kata beliau ada hubungan dengan hadis yang lainnya. Nabi mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id, barang siapa yang dia senang untuk Allah ijabahi doanya kondisi dia genting dan darurat, falyuksirid du'a fir raha, perbanyak doa kondisi dia lapang. Ya. Jadi jaga Allah dalam setiap kondisi kita lapang, kita jaga Allah. Kondisi ketika kita sulit, Allah akan menjaga kita. Ya, dalam hadis itu disebutkan, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, amalkan hukum Allah, dekat kepada Allah kondisi Anda lapang. Allah kenal Anda kondisi Anda sulit. Ibadah kepada Allah kondisi sehat, berinfak kondisi kita lapang harta, kondisi waktu kita luang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya ada saat kita sempit, ada saat kita nauzubillahi min zalik, kondisi mungkin orang bangkrut, semoga Allah lindungi kita dari sifat itu, dari musibah itu. Kondisi dia sakit dan seterusnya, apa kata Rasulullah? Kondisi sakitnya, kondisi gentingnya, Allah akan kabulkan segala doanya dengan sebab dia kenal Allah kondisi dia sehatnya. Jadi perbanyak doa kondisi kita sehat. Ya, tabung dan seterusnya. Kondisi sakit kelak, doa lagi, ya Allah, ya sembuhkan. Kondisi kurang ekonomi, minta kepada Allah. Kondisi genting dan seterusnya, minta kepada Allah. Allah akan selamatkan kita dari segala kebutuhan yang kita inginkan atau segala masalah yang mungkin datang kepada diri kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yang dapat disampaikan pada murojaah hadis ini kaitan dengan bagaimana meraih penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi, ya, agama, dengan cara menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhikan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang mampu menjaga hukum Allah, yang kemudian kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala suatu saat kelak, ya, waktunya kita butuh kepada Allah, maka Allah pun akan berikan pertolongan kepada kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Ini kira yang dapat disampaikan secara singkat. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Ada soal barangkali? Ya, silakan angkat tangan. Barakallahu fikum. Tidak ada soal. Baik, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.